Halo, perkenalkan nama saya Berkeley Aditya Basewang dengan NIM 23531434. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat. Makalah yang saya buat dengan judul Pembelajaran Berbasis AI Masa Depan Pendidikan. Di sini yang pertama kita akan bahas yaitu pendahuluan. Pendahuluan di mana pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan masyarakat dan bangsa. Pembangunan suatu bangsa ini didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang ada pada bangsa itu. Sumber daya manusia yang baik dapat didukung oleh beberapa aspek. Salah satu aspeknya yaitu pendidikan. Da- Dan di era yang semakin digital, kemunculan artificial intelligence merupakan sebuah terobosan yang membawa perubahan besar di bidang pendidikan. AI tidak hanya menawarkan potensi untuk meningkatkan pembelajaran, tetapi juga membuka pintu menuju pendekatan pembelajaran yang lebih adaptif, personal, dan lebih maju. Sistem ini dapat memiliki kecerdasan yang sama atau bahkan lebih tinggi daripada manusia, yang ditandai dengan kemampuan beradaptasi, pengambilan keputusan, kognitif, dan belajar. Namun di balik potensi-potensi positifnya, penggunaan AI dalam pendidikan juga akan menimbulkan berbagai tantangan dan pertanyaan. Tantangannya meliputi kesetaraan akses terhadap teknologi, perlindungan data siswa, dan implikasi etis dalam pengambilan keputusan berbasis AI. Dan apa yang menarik dari penulisan makalah yang saya buat, yaitu di mana dengan penulisan ini suatu saat nanti pembelajaran yang ada di negara kita akan menjadi pembelajaran pada era digital, di mana AI akan berperan penting sehingga meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di negara kita, dan suatu saat nanti kita akan dapat bersaing dengan negara-negara luar. Next, rumusan masalah. Rumusan masalah saya ada dua, yaitu bagaimana implementasi kecerdasan buatan atau AI dalam pendidikan dapat mempengaruhi pembelajaran siswa. Yang kedua, apa tantangan utama dalam penggunaan AI dalam pendidikan dan bagaimana mengatasi tantangan tersebut. Next, tujuan. Di sini ada dua tujuan. Yang pertama, menganalisis dampak implementasi AI pada pembelajaran siswa. Yang kedua, menilai hambatan utama serta merumuskan strategi untuk mengatasi tantangan penggunaan AI dalam pendidikan. Next, landasan teori yang pertama di sini adalah definisi AI dalam pendidikan. AI dalam pendidikan dapat didefinisikan sebagai penggunaan teknologi kecerdasan buatan untuk meningkatkan pengalaman dan efektivitas pembelajaran siswa. AI dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk personalisasi pembelajaran. AI dapat digunakan untuk memahami kebutuhan dan gaya belajar individual siswa, sehingga materi dan aktivitas pembelajaran dapat disesuaikan dengan masing-masing siswa. Yang kedua, analisis kemajuan siswa. AI dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang kemajuan siswa, guru, sehingga guru dapat memantau perkembangan siswa dan memberikan umpan balik yang tepat waktu. Yang ketiga, keterlibatan siswa. AI dapat digunakan untuk membuat pembelajaran lebih interaktif dan menarik sehingga siswa lebih terlibat dalam proses belajar. AI memiliki potensi mengubah pendidikan menjadi lebih personal, efektif, dan adil. Namun, ada juga tantangan yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan AI pada pendidikan. Dasar teori yang kedua yaitu tantangan utama dalam penggunaan AI dalam pendidikan dan strategi mengatasinya. Tantangan yang pertama yaitu kesenjangan akses. Salah satu tantangan utama dalam penerapan AI dalam pendidikan adalah kesenjangan akses. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi, sehingga AI dapat menimbulkan ketidaksetaraan dalam pengalaman belajar. Dan untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan penyediaan infrastruktur teknologi yang merata bagi semua siswa. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu bekerja sama untuk menyediakan akses ke perangkat keras dan konektivitas internet yang terjangkau bagi semua siswa. Yang kedua, perlindungan data. Data yang dikumpulkan dan digunakan oleh AI perlu dilindungi dari penyalahgunaan. Data ini dapat mencakup informasi pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telepon siswa. Untuk mengatasi tantangan ini,
Diperlukan penerapan kebijakan privasi data yang ketat. Kebijakan ini harus memastikan bahwa data siswa hanya digunakan untuk tujuan pendidikan dan tidak dibagikan dengan pihak ketiga tanpa persetujuan siswa atau orang tua mereka. Yang ketiga, pertimbangan etis. AI dapat digunakan untuk membuat keputusan yang berdampak pada siswa, seperti keputusan tentang kelulusan atau penerimaan beasiswa. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan aspek etis dari penggunaan teknologi ini. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pengembangan kesadaran etis di kalangan pengembang dan pengguna AI. Kesadaran etis ini harus memastikan bahwa AI digunakan secara bertanggung jawab dan tidak menimbulkan diskriminasi atau kerugian bagi siswa. Next, kita akan lanjut pada pembahasan. Di pembahasan pertama yaitu dampak implementasi AI pada pelajaran. Pada era teknologi saat ini, perkembangan teknologi dimanfaatkan untuk memberikan kemudahan dalam pekerjaan dan memenuhi kebutuhan manusia. Perkembangan teknologi ini juga dimanfaatkan dalam aspek pendidikan. Salah satunya yaitu mengimplementasikan kecerdasan buatan dalam personalisasi pembelajaran siswa. Ini dapat merangsang kemampuan siswa dalam pengembangan keterampilan kritis seperti pemecahan masalah dan analisis. Dengan memahami preferensi dan gaya belajar individu, AI dapat menyajikan materi pembelajaran dengan pendekatan yang sesuai, memotivasi siswa untuk mencapai potensi penuh mereka. Selain itu, AI dapat membantu guru mengidentifikasi tren dalam kemajuan belajar siswa secara menyeluruh. Ini memungkinkan guru untuk menyusun strategi pengajaran yang lebih efektif dan mengakomodasi variasi kebutuhan belajar siswa di kelas. Namun, tantangan yang perlu diatasi termasuk pengembangan model AI yang memadai. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga berperan dalam meningkatkan keterlibatan siswa serta memperkuat keterampilan kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas mereka. Berikut beberapa aspek penting dalam mengimplementasikan AI dan dampaknya pada pembelajaran dan pengajaran. Yang pertama yaitu asisten virtual. Asisten virtual bertenaga AI merupakan program komputer yang menggunakan kecerdasan buatan untuk memberikan bantuan dalam bentuk jawaban, panduan, dan informasi berdasarkan permintaan pengguna. Contohnya seperti penggunaan asisten virtual seperti Google Assistant atau Microsoft Cortana dalam mendukung siswa mencari informasi, menjawab pertanyaan, dan memberikan saran studi. Yang kedua, analisis data dan pemantauan kemajuan. Analisis data menggunakan kecerdasan buatan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan informasi yang relevan dari data terkait pembelajaran, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kemajuan siswa. Contohnya seperti platform pembelajaran daring yang menggunakan algoritma AI untuk menganalisis data ujian dan tugas, serta memberikan laporan kemajuan individual kepada siswa dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pemahaman pada area yang kurang dipahami. Yang ketiga, pendidikan jarak jauh yang lebih baik. Pendidikan jarak jauh yang lebih baik menggunakan kecerdasan buatan untuk menyajikan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi siswa, meningkatkan interaktivitas dan efektivitas pembelajaran. Contohnya seperti penggunaan platform pembelajaran daring yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menyusun dan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi siswa, membuat pembelajaran jarak jauh lebih interaktif dan efektif. Yang keempat, pengolahan data yang efisien. Pengolahan data yang efisien menggunakan kecerdasan buatan untuk mengelola, menganalisis, dan menyajikan informasi administratif sekolah secara efisien. Contoh, sistem manajemen sekolah yang menggunakan AI untuk mengelola catatan siswa, penjadwalan kelas, dan administrasi sekolah secara efisien, mengurangi beban pekerjaan guru dalam hal tugas-tugas administratif. Yang kelima, personalisasi pembelajaran musik. Personalisasi pembelajaran musik menggunakan kecerdasan buatan untuk menyesuaikan rekomendasi materi belajar musik berdasarkan preferensi dan kemampuan belajar individu siswa. Contoh, aplikasi pembelajaran musik yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menyesuaikan rekomendasi materi belajar musik berdasarkan preferensi dan kemampuan individu siswa.
Enam, masa depan pendidikan. Masa depan pendidikan yang dipengaruhi oleh AI merupakan paradigma baru dalam pembelajaran, di mana kecerdasan buatan digunakan untuk mengidentifikasi dan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan perkembangan siswa. Contohnya, penggunaan platform pembelajaran adaptif yang menggunakan AI untuk mengidentifikasi gaya belajar siswa dan menyediakan konten pembelajaran secara real time, menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal. Yang ketujuh, keterlibatan orang tua. Keterlibatan orang tua menggunakan kecerdasan buatan untuk memberikan pembaruan reguler pada orang tua tentang efektivitas dan kemajuan anak, serta memberikan rekomendasi untuk dukungan di rumah. Contoh, aplikasi komunikasi sekolah yang menggunakan AI untuk memberikan pembaruan reguler pada orang tua tentang aktivitas dan kemajuan anak, serta memberikan rekomendasi untuk dukungan di rumah. Yang ke-8, kurikulum berkelanjutan. Kurikulum berkelanjutan menggunakan kecerdasan buatan untuk merancang kurikulum yang terus berkembang, relevan, dan sesuai dengan tuntutan dunia nyata. Contohnya yaitu penggunaan analisis AI untuk melacak tren pekerjaan dan kebutuhan industri di masa depan. Ini membantu sekolah dalam merancang kurikulum yang selalu relevan dan mempersiapkan siswa untuk pekerjaan masa depan. Yang ke-9, kolaborasi internasional. Kolaborasi internasional menggunakan kecerdasan buatan untuk menghubungkan siswa dari berbagai negara, menciptakan pengalaman belajar yang lebih luas, dan memungkinkan pertukaran ide dan budaya. Contohnya yaitu platform pembelajaran kolaboratif yang menggunakan AI untuk menghubungkan siswa dari berbagai negara, memungkinkan pertukaran ide, budaya, dan pengalaman pembelajaran. Pembahasan yang kedua yaitu tantangan dalam penggunaan AI dan cara mengatasinya. Meskipun AI banyak membawa dampak positif yang luar biasa, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap inovasi membawa tantangan. Dalam konteks pendidikan, tantangan-tantangan seperti kesenjangan aksesibilitas, perlindungan data siswa, dan pertimbangan etis menjadi titik fokus yang tidak bisa diabaikan. Dan di sini kita akan membahas tantangan pertama yaitu kesenjangan dalam aksesibilitas teknologi. Penggunaan AI dalam pendidikan seringkali terkendala oleh kesenjangan aksesibilitas teknologi. Karena tidak semua daerah atau sekolah memiliki akses dan teknologi yang merata. Sehingga memungkinkan bahwa pengimplementasikan AI pada pendidikan ini akan lebih tidak merata. Namun, pemerintah dapat mengatasinya dengan cara menyediakan infrastruktur. Pemerintah dan lembaga pendidikan dapat menginisiasi proyek penyediaan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa semua sekolah dan daerah memiliki akses yang setara terhadap perangkat keras dan konektivitas internet, dan juga menyediakan pemberian bantuan dan subsidi untuk perangkat dan akses internet kepada siswa dari latar belakang ekonomi yang rendah. Yang kedua, perlindungan data siswa. Salah satu tantangan utama dalam mengimplementasikan AI pada pembelajaran adalah perlindungan data siswa. Saat ini, AI mengumpulkan dan menyimpan data siswa untuk personalisasi pembelajaran, perlindungan data dan privasi menjadi isu kritis. Penting untuk memastikan bahwa data siswa dapat disimpan dengan aman dan hanya diakses oleh pihak berwenang dan sesuai dengan peraturan perlindungan yang data yang berlaku. Cara mengatasi yaitu dengan adanya penerapan kebijakan privasi yang ketat dan dapat memastikan bahwa data siswa disimpan dan dikelola dengan aman sesuai dengan regulasi perlindungan data, dan adanya sosialisasi untuk siswa dan orang tua untuk pentingnya mengenai privasi data sehingga mereka dapat menjadi lebih hati-hati pada penggunaan media sosial yang dapat menyebabkan data-data siswa dan orang tua bisa bocor. Yang ketiga, pertimbangan etis. Penggunaan AI dalam pendidikan memunculkan pertanyaan etis, terutama terkait dengan keadilan dan diskriminasi. Algoritma AI dapat memunculkan bias yang tidak sengaja atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Oleh karena itu, pentingnya untuk merancang, menguji, dan mengoptimalkan algoritma dengan hati-hati agar tidak menimbulkan ketidaksetaraan. Kesadaran etis juga perlu ditanamkan dalam pengembangan dan penggunaan teknologi ini.
Solusi untuk menghadapinya yaitu melibatkan berbagai pihak dalam proses pengembangan dan evaluasi algoritma AI. Ini seperti mengadakan forum atau diskusi terbuka yang melibatkan berbagai stakeholder untuk memberikan masukan dan pandangan terhadap penggunaan algoritma dalam konteks tertentu. Yang terakhir, pelatihan guru. Meskipun AI memiliki potensi besar, tantangan yang akan muncul ada pada pelatihan guru. Karena banyak guru yang mungkin tidak terbiasa atau kurang terlatih dalam mengintegrasikan teknologi AI dalam metode pengajaran mereka. Solusi yang dapat Solusi yang tepat untuk menghadapi masalah ini yaitu menyusun program pelatihan yang mencakup semua aspek teknis dan etis dari penggunaan AI. Dalam pendidikan adalah langkah penting untuk meningkatkan keterbiasaan guru pada penggunaan AI untuk menerapkannya pada pendidikan. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi tantangan-tantangan ini, penggunaan AI dalam pendidikan dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dan etis, memaksimalkan manfaatnya untuk kemajuan pendidikan. Next, kesimpulan. AI membuka peluang dan tantangan dalam pendidikan. Dampak positifnya termasuk personalisasi pembelajaran, analisis kemajuan siswa, dan keterlibatan yang lebih tinggi. Namun, kesenjangan akses, risiko perlindungan data, dan pertimbangan etis memerlukan perhatian serius. Penting untuk meratakan akses teknologi, menjaga perlindungan data siswa, dan menjelaskan prinsip etis dalam pengembangan AI. Peran guru tetap krusial, membutuhkan pelatihan dan dukungan. Kolaborasi lintas sektor, penelitian, dan komitmen terhadap pendidikan inklusif dan adil akan membentuk masa depan pendidikan berbasis AI yang dinamis, responsif, dan meningkatkan keadilan dan etika. Next, saran. Perlu dilakukan investasi lebih lanjut dalam penyediaan infrastruktur teknologi di semua sekolah untuk mengatasi kesenjangan aksesibilitas, implementasi kebijakan privasi data yang ketat, dan program pelatihan bagi guru diperlukan untuk mengatasi tantangan perlindungan data siswa. Aspek etis dalam pengembangan dan penggunaan AI harus tetap diperhatikan dan kolaborasi dengan berbagai pihak dapat memperkaya perspektif dan solusi dan program pelatihan guru tentang penggunaan AI perlu dikembangkan dan diterapkan secara menyeluruh untuk memastikan pengintegrasian teknologi di dalam pengajaran. Next, di sini saya akan menjelaskan secara singkat referensi yang saya pakai. Yang pertama dari Dani Manunga 2022 tentang dampak kecerdasan buatan bagi pendidikan dan judul jurnalnya itu ada bisnis digital interdisiplin. Di sini saya memakainya pada latar belakang di mana kutipan yang saya gunakan yaitu kutipan secara tidak langsung. Yang kalimatnya berbunyi, AI tidak hanya menawarkan potensi untuk meningkatkan pembelajaran, tetapi juga membuka pintu menuju pendekatan pembelajaran yang lebih adaptif, personal, dan lebih maju. Sistem ini dapat memiliki kecerdasan yang sama atau bahkan lebih tinggi daripada manusia yang ditandai dengan kemampuan beradaptasi, pengambilan keputusan, dan kognitif, dan belajar. Next, referensi yang kedua yaitu Jordan Abdullah Muarif 2023 tentang hubungan perkembangan teknologi AI terhadap pembelajaran mahasiswa. Jurnalnya itu Jurnal Pendidikan Seroja 8. Di sini saya memakai kutipan secara langsung, di mana kalimatnya berbunyi, AI dapat membantu menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih personal, adaptif, dan interaktif. Dengan menggunakan algoritma pembelajaran mesin, AI dapat mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi belajar mahasiswa, memberikan umpan balik yang tepat waktu, dan menyediakan materi pembelajaran yang disesuaikan. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, mengoptimalkan keterlibatan mahasiswa, dan meningkatkan kepuasan pembelajaran. Di sini saya juga memakainya pada latar belakang. Referensi yang ketiga yaitu Luputu Aris Sri Tijayanti 2022 dengan judul Peran Aktivitas Ejelenta atau AI untuk mendukung jurnal komputer dan teknologi sains. Yang saya pakai itu pada halaman 15 sampai 21. Di sini saya memakainya pada pembahasan, di mana saya menggunakan kutipan tidak langsung yang berbunyi pada era teknologi saat ini, perkembangan teknologi ini dimanfaatkan untuk memberikan kemudahan dalam pekerjaan dan memenuhi kebutuhan manusia. Perkembangan teknologi juga dimanfaatkan dalam aspek pendidikan. Referensi yang terakhir yang saya pakai adalah Sakaria
2023 dengan judul menyiapkan siswa untuk karir masa depan melalui pendidikan berbasis teknologi, meninjau peran penting kecerdasan buatan dan dengan judul jurnal Journal on Education. Kutipan ini juga saya memakainya pada pembahasan, di mana kutipan yang saya pakai itu kutipan tidak secara tidak langsung, yang berbunyi penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga berperan dalam meningkatkan keterlibatan siswa serta memperkuat keterampilan kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas mereka. Keempat jurnal ini saya mengambilnya pada Google Scholar dan saya menjadikannya kutipan-kutipan pada makalah yang telah saya buat. Sekian dan presentasi saya. Terima kasih.